Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini saya buat untuk kalian yang lagi persiapan untuk mengikuti Latsar atau latihan dasar CPNS tahun 2021. Mungkin di antara kalian lagi bertanya-tanya kira-kira Latsar itu ngapain aja sih? Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan agar proses Latsarnya bisa lancar. Nah, mudah-mudahan di video ini bisa membantu persiapan teman-teman dan juga bisa memperlancar proses Latsar teman-teman semuanya. Oke, jadi Latsar di tahun 2021 ini kita menggunakan sistem blended learning, di mana kita memadukan dua metode, yaitu metode belajar online yang kita laksanakan di tempat kerja masing-masing, kemudian pembelajaran secara klasikal atau tatap muka yang kita laksanakan di balai diklat yang sesuai dengan arahan dari panitia. Ada yang berlokasi di hotel, ada yang berlokasi di balai diklat, dan variatif ya. Untuk pembelajaran online atau kelas daring, kita melaksanakannya di instansi masing-masing di tempat kerja, dan kita menjalaninya selama kurang lebih 2 bulan. Dan kegiatannya otomatis kita nanti akan mendapatkan materi dari narasumber yang kita terima melalui virtual Zoom. Tapi ini pertemuan Zoom-nya tidak setiap hari, jadi ada jadwalnya, dan jadwalnya sudah tercantum di aplikasi LMS, yaitu aplikasi e-learning untuk pelatihan Latsar ini. Dan nanti juga ada absensi yang harus kita penuhi, jadi setiap hari kita harus absen sehari 2 kali, yaitu absen di pagi hari dan juga absen di sore hari. Nah, ini yang perlu teman-teman catat, di absensi ini jangan sampai teman-teman telat ya. Jadi kalau bisa di satu kelompok nanti ada yang bagian mengingatkan, karena kalau ada yang telat absen atau bahkan tidak absen itu sangat berpengaruh dalam penilaian, karena ada nilai sikap yang akan kita terima nantinya selain ada nilai pengetahuan. Nah, kemudian materi apa saja sih yang diajarkan di Latsar online ini, di kelas online? Nah, materi yang nanti akan teman-teman terima adalah materi yang sudah teman-teman pelajari di Belajar Mandiri atau di aplikasi MOOC. Karena syarat dari ikut serta dalam Latsar ini kan kita harus tuntas di pembelajaran mandiri yang ada di MOOC itu kan ya. Dan kita sudah tuntas dengan melakukan evaluasi dengan nilai minimal 71. Nah, materi yang sudah kita download di MOOC itu akan dibahas lagi, akan diajarkan lagi di materi Latsar kelas online. Jadi istilahnya kelas online ini kita hanya pemantapan, karena di emosi kita belajar mandiri tidak ada yang membimbing, di kelas online kita nanti ada yang membimbing. Nah, ini yang perlu dicatat oleh teman-teman. Nanti usahakan ketika teman-teman mendapatkan materi dari pelatihnya atau yang kita kenal dengan Widya Iswara, teman-teman sudah siap. Jangan sampai nanti teman-teman belum siap. Artinya gini, narasumbernya atau pematerinya tidak akan banyak memberikan penjelasan, karena pemateri akan menganggap bahwa kita sudah paham karena kita sudah belajar mandiri di emosi. Jadi sampai ada sempat di kelompok lain itu ada yang bercerita ke saya bahwa WI-nya itu marah-marah gitu kan, marah-marah karena peserta ketika ditanya tentang materi yang pertama kan kita bela negara ya. Ditanya tentang bela negara komponennya apa saja itu nggak bisa jawab semuanya. Akhirnya WI-nya marah, loh kalian selama ini ngapain aja ketika belajar mandiri? Bukankah peserta Latsar ini adalah peserta yang dinyatakan lulus di belajar mandiri emosi? Itu kan materinya ada semua di situ. Nah, terus kalian lulusnya bagaimana caranya? Kok bisa lulus? Kok ditanyain tentang komponen bela negara yang sangat mudah nggak bisa jawab dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu dipersiapkan teman-teman. Jadi sebelum kelas online dimulai, teman-teman harus membaca lagi materinya. Karena kan ya bukan rahasia lagi ya. Banyak peserta Latsar yang ngikutin belajar mandiri di emosi, evaluasinya itu kita tidak betul-betul membaca dengan benar. Kita evaluasinya banyak yang dapat bocoran jawaban, bocoran soal, kita juga mengandalkan Google dan lain sebagainya. Jadi ya kayaknya kita harus benar-benar belajar. Setidaknya kita siaplah ketika pembelajaran. Nanti jadwalnya sudah tertera di aplikasi LMS. Jadi misalnya hari ini kita jadwal kelas Zoom materinya bela negara. Langsung teman-teman buka modul tentang bela negara, pelajari sekilas, nanti bisa langsung mengikuti pembelajaran dengan lancar. Mungkin bisa langsung belajar di rangkumannya aja. Biasanya pertanyaan tidak jauh dari rangkuman. Kemudian berikutnya, tugas-tugas apa saja yang diberikan oleh mentor. Ini sebenarnya sifatnya relatif, artinya dari mentor satu, dari WI atau Widya Iswara satu ke Widya Iswara yang lain itu beda-beda. Jadi kelompok saya dan kelompok teman yang lain itu penerimaan tugasnya beda.
Kebetulan di teman saya yang lain itu tugasnya banyak banget. Di kelompok saya tugasnya itu alhamdulillah tidak banyak, tapi juga tidak sedikit, artinya cukup dan intinya semua bergantung dari wideaswara masing-masing. Nah, ini yang perlu teman-teman catat, bahwa di dalam kelas mood seorang pelatih atau mood wideaswara itu bergantung suasana kelas. Jadi teman-teman harus bisa menjaga kondisi kelas itu tetap kondusif, tetap asik, jangan sampai tegang, monoton dan lain sebagainya. Pada awal pertemuan wideaswara itu akan sangat ya serius, karena kan memang pelatih yang kelasnya sudah tinggi ya, sudah level tinggi. Nah, kita kalau bisa jangan ikutan serius. Artinya kita tetap ngikutin alur, tapi kita juga jangan segan untuk mencairkan suasana, untuk bercanda dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, teman-teman harus bisa aktif, karena ini sangat berpengaruh dalam penugasan. Di kelompok saya alhamdulillah teman-teman di kelompok saya itu semuanya aktif. Jadi mungkin karena keaktifan yang kami tunjukkan di dalam kelas ya, akhirnya membuat wideaswara memberikan tugas tidak terlalu banyak, karena dianggap sudah mampu secara kemampuan, karena sudah terlihat dari keaktifannya, sehingga tugas yang diberikan tidak banyak, hanya tugas-tugas yang belum terlihat dalam kelas saja. Tapi kalau teman-teman di kelas diem, artinya pasif, jarang aktif gitu, maka wideaswara atau pelatihnya akan menganggap teman-teman masih belum bisa diukur untuk kemampuannya, sehingga wideaswara dari teman-teman akan memberikan tugas yang mungkin akan lebih banyak dan lebih berat gitu. Kemudian berikutnya, teman-teman harus berani berkomunikasi dengan wideaswara. Artinya begini, ketika pelatih memberikan beban tugas kepada teman-teman misalnya, dan tugas itu dirasa berat tapi bisa diganti dengan alternatif tugas lain, teman-teman boleh kok memberikan usulan tugas. Jadi itu terjadi di kelompok saya. Jadi WI saya pernah memberikan tugas yang itu sebenarnya bisa lebih dipersimpel, lebih disederhanakan begitu, kemudian saya tawarkan begitu agar lebih mudah, dan ternyata bisa diterima. Artinya kita masih bisa melakukan semacam kayak koordinasi dengan WI kita, karena istilahnya kan tugas-tugas ini kan tugas pelatihan ya, bukan tugas evaluasi, bukan tugas soal-soal yang harus kita kerjakan. Artinya ini adalah tugas untuk melatih kita agar kita terbiasa dengan habituasi di materi latsar gitu. Artinya kita masih bisa menego. Intinya teman-teman harus tahu caranya ya tetap harus yang diplomatis, dengan sopan dan tidak memaksa. Intinya hanya bersifat menawarkan. Ketika tugasnya banyak, kita tawarkan, lebih kita persimpel. Kalau seandainya diterima alhamdulillah, kalau tidak ya udah harus diterima dengan lapang dada. Nah, kemudian yang paling penting, ini yang harus teman-teman pegang dan harus teman-teman jadikan pegangan dalam berkelompok ya, bahwa latsar ini bukanlah ajang kompetisi. Karena di sini semuanya nanti akan lulus ketika proses akan diikuti mulai awal sampai akhir. Jadi semuanya akan lulus. Jadi bukan kompetisi lagi, ini adalah proses yang kita jalani bersama. Artinya jangan sampai ada yang saling senggol, jangan sampai ada yang saling sikut. Jadi kalau bisa harus kompak gitu. Di kelompok saya kebetulan alhamdulillah teman-teman saya bisa kompak. Jadi ketika ada tugas yang sifatnya individu misalnya, kemudian ada teman yang sudah selesai terlebih dahulu, itu saya meminta teman-teman agar mengupload tugasnya ke grup WhatsApp kelas. Jadi kita kan punya grup kelompok sendiri ya. Jadi siapa yang selesai dulu silakan tugasnya ditaruh di grup. Jadi biar bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lain yang kesusahan dalam mencari ide. Tentunya teman-teman yang lain nggak boleh kopas gitu ya, nggak boleh meniru plek gitu, meniru persis tugasnya nggak boleh. Hanya dijadikan sebagai acuan, referensi atau ide. Jadi biar teman-teman yang lain nggak bingung. Dan memang itu harus kita bentuk kekompakan itu. Jangan sampai ada yang merasa, aduh aku udah selesai dulu, aku nggak mau dong bagi-bagi. Jangan. Jadi intinya di sini tidak ada yang namanya kompetisi. Kita harus saling menggandeng tangan, saling bergandengan, berangkat bareng-bareng. Jangan sampai kelompok ini nanti ada yang tertatih-tatih. Jadi harus saling membantu lah. Jadi harus saling dewasa. Siapa yang bisa selesai lebih dulu ya harus memberikan idenya, tugasnya atau referensinya kepada teman yang lain untuk bisa membantu agar teman yang lain bisa menyelesaikannya. Jadi intinya harus saling membantu, jangan sampai main individualis gitu. Itu nanti akan berat banget. Nah, kalau di sini kan kita enak, kita bisa main bareng-bareng, kita bisa belajar bareng, kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama. Misalnya kok kebetulan yang selesai si A terus yang lain nggak pernah selesai lebih dulu, artinya si A bakalan bagi-bagi materi, ya nggak masalah, karena memang si A yang dianggap lebih mampu. Jadi kekompakan dalam satu tim itu adalah kunci untuk proses latsar
teman-teman biar bisa lancar dan mudah. Intinya harus bisa saling membantu. Intinya itu sih, jangan sampai ada yang individualis. Kalau ada teman yang mungkin masih merasa individualis, kita ajak ngobrol lah, kita ajak kumpul. Itu pentingnya kekompakan. Jadi di kelompok saya ini kebetulan alhamdulillah di pertemuan pertama langsung saya ngajak teman-teman kumpul, kita bangun chemistry, kita bangun visi misi bersama, dan akhirnya alhamdulillah kita kompak dan tidak ada yang istilahnya itu perhitungan lah dalam membagikan ilmu, dalam membagikan referensi tugasnya. Jadi nggak ada lagi yang perhitungan, pokoknya siapa yang selesai lebih dulu ya silakan dibagi ke teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah proses latsar saya sih bisa dibilang lancar dan tidak terlalu berat sih seperti yang dikatakan oleh banyak teman-teman. Jadi tugas-tugasnya juga sederhana dan simple. Intinya asik sih, semuanya bergantung oleh teman-teman sendiri yang ada di dalam satu kelompok. Itu kuncinya. Nah, setelah teman-teman melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online, semuanya sudah selesai, baru teman-teman akan masuk di pembelajaran pembuatan rancangan aktualisasi. Ini sama halnya seperti skripsi lah kalau kita kuliah ya. Jadi kita nanti akan membuat rancangan laporan ini atau proposalnya, sampai nanti kita membuat laporannya dan akan kita sampaikan di pembelajaran klasikal atau tatap muka yang akan kita seminarkan dan akan diuji oleh beberapa penguji. Nah, untuk bagaimana pembuatan rancangan ini, bagaimana bentuknya, kemudian bentuk laporannya bagaimana, tata caranya bagaimana, mungkin akan saya buat di video yang lain ya. Jadi di video ini saya hanya fokus menyampaikan pengalaman saya ketika ngikutin latsar di versi yang belajar online. Untuk yang belajar klasikal, untuk yang pembuatan rancangan nanti akan saya buatkan video yang lain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk latsarnya bisa benar-benar membangun kekompakan agar proses latsar teman-teman bisa lancar, tidak ada hambatan, tugasnya tidak berat, dan bisa menjalani prosesnya dengan berhasil, bermanfaat, dan berkah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Tetap semangat selalu untuk melepas gelar C agar bisa menjadi PNS 100%. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.